Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM Touch Gym for You. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Hi-Fi Go, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Tampak depannya seperti ini. Tampak atasnya, belakangnya, bawahnya. Yuk kita buka. Waktu itu IEM-nya ada di sini. Dapat aksesorisnya apa aja sih? Di sini waktu itu kabelnya. Di dalam sini ada ear tips, ada dua macam, ada wide bore, ada small bore, ada kitabnya, dan juga untuk IEM beserta pouch, beserta kabelnya. Tunggu sebentar, saya beresin terlebih dahulu si barang-barangnya. Ini dia pouch, di dalam pouchnya ada si IEM beserta kabelnya, dan juga ini ada obeng dari si Touch Gym-nya untuk tuning switch. Kita lihat build quality dari IEM-nya. Ini dia. Bisa kita lihat dia shiny, ada fingerprint-nya, fingerprint magnet, hello. Ya, di yang sisi sini ada tulisannya for you. Sisi satunya kalau nggak salah Touch Gym. Betul. Dia build-nya dari metal. Ini solid, tapi bentuknya kok kayak ngingetin saya sama SSR dan SSP dari Moondrop ya. Nggak tahu juga. Ini apakah shell-nya dia copy-paste atau gimana, saya nggak tahu. Dan juga bisa kita lihat sendiri di bagian belakangnya sini ada si tuning knob, switch, atau apa ini disebutnya. Ya udah, intinya ini ada untuk mengganti tuningannya. Dia tuh bisa diganti-ganti, diputer-puter pakai si obeng bawaannya. Ini pakai obeng minus juga bisa sebenarnya. Tuh. Ada tulisannya Touch Gym for You, tapi kameranya nggak bisa nangkep, ya udah skill issue. Dia bisa diputer-puter, ada 4 tuningan. Untuk tuningannya nanti saya jelasin di bagian sound. Untuk build quality-nya dulu sekarang. Untuk kabelnya dia lumayan oke. Nothing special, dia ada desainnya seperti ini. Dia nggak begitu gampang melilit. Ini saya tadi melilit, tinggal ditarik dikit juga langsung bener lagi. Dia juga nggak nggak aneh-aneh deh intinya kabelnya. Dia cuman fungsional, dan juga ear hook-nya dia berfungsi dengan normal. Nggak risih dan juga nggak bikin sakit daun telinga. Di sini nyaman. Dia nilai plus untuk saya. Kita masuk ke comfort-nya. Dia karena bentukannya kecil, ini untuk kalian yang punya kuping size kecil juga ini harusnya aman. Tapi kalau di kuping saya yang ngegrip, yang apa ya disebutnya Indonesianya? Ya udahlah, saya sebut ya, yang ngegrip ke kuping saya tuh cuman ear tips-nya. Di bagian si body shell-nya nggak ada support ke daun telinga saya. Apakah ini ngebikin gak nyaman? Untuk saya sih untungnya nyaman-nyaman aja ya, soalnya si IEM-nya juga masih ringan-ringan aja, nggak berat berlebihan. Di sini tuh masih enak dipakai main game Valorant. Saya biasa pakai ini sih, karena memang positioningnya juga oke banget. Nanti saya jelasin di bagian sound-nya. Kita masuk ke bagian sound-nya. Sound-nya dites dicolokin ke Vio BTR15 pakai stok small bore ear tips, stockable, dan musiknya diambil dari Apple Music. Dia ada tuning switch, ada 4 opsi, atau switch, atau knob, atau apapun lah. Intinya ada buat ganti tuningan. Dia ada 4 opsi, ada yang mode atmosfer, dia paling ngebas. Mode pop, lumayan ngebas. Ada yang mode natural, sedikit ngebas.
Dan monitoring, sub-bassnya roll off, mid-bassnya flat, dan fokus di mid-range serta treble. Untuk sound testnya ini saya bakal deskripsiin dengan tuningan mode atmosfer karena yang itu favorit saya. Untuk gambaran besar tonalitinya dia balance. Kita bahas bassnya dulu. Dia sub-bassnya dapat boost yang lumayan generous, berkisar 9 dB sub-bass boostnya. Dan presentasi bassnya sangat well control. Dia nggak beleberan sama sekali. Nggak berasa lemot juga, tapi nggak berasa kecepatan juga bassnya. Bassnya ini all-rounderan, bisa dipakai semua genre musik, termasuk metal dan EDM. Tapi kalau misalkan kalian bass head, saya rasa bakal berasa kurang bassnya di si Tans Gym For You ini. Presentasi bassnya sendiri juga dia termasuk ke arah punchy ya dibandingkan rumble sub bass. Untuk midrange-nya sendiri, midrange-nya dia ada sedikit boost di upper midrange ke arah lower treble-nya. Dia tuh ngebikin female vocal berasa lebih stand out ya dibandingkan male vocalnya. Midrange-nya sendiri dia punya clarity yang bagus dan overall note weight-nya dia normal, nggak tipis, nggak ketebelan. Dia natural kalau kata saya. Satu hal yang mau saya singgung, kalau misalkan kalian pakai tuningannya yang mode monitoring, karena tuningan tersebut ngebikin midrange-nya jadi fokus utama dari suara, bisa jadi kalian bakal berasa si IEM ini agak sedikit shouty. Kenapa tuh? Karena bass shelf untuk ngebalancein overall tonality-nya dia dihilangin. Sedangkan kalau treble-nya gimana? Dia sparkly, detail, tapi well control. Nggak pernah berasa nusuk-nusuk. Ini treble kalau kata saya merupakan strong point dari si For You ini. Treble-nya dia bagus banget. Dia ngebawain presentasi treble-nya tuh kayak yang basah ya kalau bahasa saya. Kayak maksudnya tuh decay-nya panjang ekor-ekornya dan layering micro detailnya juga ini dapat banget. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk harga 70 USD dia very good. Stage-nya dulu. Dia medium size, nggak megah, nggak sempit. Stage layering-nya juga udah dapet ke gambar. Bentukannya simetris antara width dan juga depth-nya. Imaging-nya ini very good. Seperti biasa kalau saya deskripsiin imaging-nya dia 2.5D. Udah banyak informasi layer objek suaranya, tapi kurang sedikit untuk bisa dibilang holografis. Sedangkan positioning dan separasinya gimana, dia juga very good. Apalagi make mode tuningan yang natural atau monitoring. Karena dia bassnya lebih dikurangin lagi. Dia tuh efeknya jadi pinpoint banget dan sangat bagus untuk gaming. Detail retrieval-nya gimana, dia very good juga. Terutama di bagian treble-nya. Dia berasa banyak micro detail dan layer-layer ekornya tuh udah kegambar. Very good untuk di harganya. Untuk bass dan mid-range-nya dia cukup resolving tapi nggak sebagus treble-nya. Kita masuk ke komparasi. Di-compare ke Kiwi Ear Singolo. Sama 1 DD dan sama harganya 70 USD juga. Singolo punya penampakan yang lebih ganteng in my opinion karena dia dari resin transparan gitu. Bisa dilihat jeroan dan tube cars-nya, tapi comfort-nya dia kurang. Saya harus pakai ear tips third party untuk bisa dapetin seal. Untuk sound-nya gimana Singolo itu? Dia agak sedikit berbeda tuningannya. Dia lebih fokus di bass dan mid-range, sedangkan untuk treble-nya tuh kayak pelengkap aja kalau menurut saya. Bass-nya Singolo jauh lebih satisfying dari si For You. Kebantu juga dari teknologi cars-nya. Tapi untuk treble saya kasih edge atau poin di For You. Jadi kalau misalkan kalian nanya, bagus mana nih technicality-nya bang? Jawabannya bergantung. Kalian lebih mengapresiasi good bass atau good treble? Kalau kalian prefer good bass, Singolo jawabannya. Kalau kalian prefer good treble, For You jawabannya. Jadi konklusinya gimana? Apakah worth it atau enggak sih Tans Gym For You ini? Kalau kata saya pribadi sih ini jelas worth it. Kenapa tuh? Karena dia tuh punya tonal dan teknis yang sangat bagus untuk asking price-nya yang 70 USD. Nggak cuma itu, build-nya juga dia solid. Presentasi treble-nya juga dia tuh bagus banget dan bisa punch ke kelas di harga atasnya. Selain itu juga karena dia punya tuning knob atau tuning switch atau bisa ganti-ganti tuning, kalian bisa juga pakai si For You ini untuk IM monitoring atau mixing kalian. Jadi lebih multifungsi lah istilahnya. Dah, mungkin segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Kalau berkenan boleh dong minta like,
sub, dan share juga. Sekian dari saya, ini review untuk Tanzim For You. Bye-bye.